Ya oke. Kita lanjutkan ya. Oke. Kemarin ya kita sudah sampai pada posisi seperti ini ya. Jadi kita pilih kategori, kemudian muncul produk-produk yang ada dalam kategori itu. Nah ini ya seperti ini untuk tampilan ini akan saya sempurnakan lah ya. Di atas ini kita beri nama kolomnya lah, nama kolom, kemudian di atasnya lah, di sini kita beri nama kategorinya ini, data produk, kemudian nama kategorinya gitu ya. Oke, ini akan kita coba sempurnakan. Di sini nama kolomnya itu kita, nah ini ya di bawah tabel ini ya kita beri nama kolomnya lah TH. Nama kolom itu kita pakai TH, ID, terus nama ya TH, kok nggak muncul ini ya autocomplete-nya. Nama, terus harga nah seperti ini, simpan, terus kita coba cek, kita refresh. Nah seperti ini, kayak ini bisa bikin tampilan minimal ya, tampilan minimalis ya, tidak ada CSS nya, tidak ada bootstrap nya gitu ya, yang prinsipnya dapat gitu lah ya. Kemudian di atas ini kita beri nama kategorinya ya. Nama kategori itu kita bisa ambilkan dari sini ya, dari sekitar sinilah ya. Jadi kita akan mengambil nama kategori itu ada di dalam tabel kategoris gitu ya. Jadi kita coba akses tabel kategoris itu gitu. Kita gini aja, kita select bintang from, nama tabelnya adalah kategoris, kemudian where gitu ya, kategori, ID-nya sama dengan $CID. Nah seperti ini, terus kita eksekusi gitu ya. Data cut gitu ya, data kategori gitu ya, MySQL query. Nah seperti ini. Oke, terus kita ambil datanya gitu ya. Oke, saya pakai $cut gitu ya, MySQL fetch object. Nah seperti ini. Nah itu ya, ini kita dapat satu record ini ya. Oke, sekarang kita tampilkan di sini data produk untuk kategori gitu ya, $cut, terus kategori name. Nah seperti ini, kita coba lihat, kita refresh saja nih. Aduh, jadi nggak muncul. Oke, sebentar. Oke, saya coba cek. MySQL query, select bintang from kategori, ini nama tabelnya salah. Oke, refresh lagi. Nah ini ya, produk seafood. Kita coba yang lain lagi, produk beverage gitu ya. Kemudian coba lagi produk produce dan lain-lain gitu ya. Nah ini minimal kita sudah bisa membuat untuk skenario ini dari kategori ke produk gitu ya. Dari kategori ke produk, kemudian dari produk ke detail gitu kan. Biasanya kan kita melihat skenario ini di ini ya, situs e-commerce gitu ya. Kita pilih kategori, muncul produknya, kemudian dari produknya kita lihat detailnya satu produk itu seperti apa gitu ya. Nah kita akan coba bikin seperti itu. Jadi dari listing produknya kita bikin link gitu ya, ngelink ke detail.php. Untuk melihat detailnya kita skenariokan inilah, di setiap namanya ini kita bikin link gitu ya, link menuju ke detail produknya.
Jadi kita ini nama ini kita format menjadi sebuah link gitu ya. Caranya seperti apa? Caranya cukup mudah gitu ya. Jadi kan nama produknya kan ada di sini nih tadi ya. Udah, kita tinggal bikin A aja di sini. A. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita pindah nih. Ini kita cut, kita pindah di sini gitu ya. Terus linknya menuju ke detail.php detail.php dengan membawa informasi produk ID atau PID. PID-nya berapa? PID-nya adalah ini. Nah, ini ya. Copy aja nih. Terus kita taruh di sini. Nah, seperti ini, simpan. Kemudian kita coba cek. Ini refresh saja nih, refresh. Nah, ini dia sudah membentuk menjadi sebuah link gitu ya. Kita coba sorot ini. Linknya ada di bawah itu ya. Ada di status bar itu ya, Anda bisa melihat ya. Linknya menuju ke detail.php dengan membawa informasi PID-nya. Kalau kita coba klik di sini, nah seperti ini. Cuma ini dia not found ya, karena dia detail.php-nya belum kita buat gitu kan. Nah, sekarang kita coba buat detail.php-nya gitu kan. Detail.php. Kita coba create detail.php-nya di sini. Detail.php. Nah, di sini tadi dolar PID-nya kita tangkap dulu ya. PID sama dengan dolar underscore get PID. Nah, seperti ini. Terus buka koneksi, kita tinggal kopikan aja deh di sini, copy gitu ya. Buka koneksi, taruh di sini, saya format dulu. Buka koneksi, kemudian jalankan query gitu ya. SQL dulu ya. SQL dulu. Select bintang from bintang mana sini ya. Select bintang from product gitu ya. Dimana kategori ID-nya bukan kategori ya, PID ya, product ID sama dengan PID. Nah, seperti ini. Terus kita eksekusi gitu ya, data produk sama dengan MySQL query gitu ya. Nah, seperti ini. Kita dapat satu produk nih ya. Kalau kita dapat satu produk, kita tidak perlu looping ya, karena cuma satu record. Kita tidak perlu looping gitu ya. $P saya pakai variable $P gitu aja deh. MySQL fetch gitu ya, fetch object $data product. Nah, ini kita dapat satu produk nih. Kita coba tes ya, print $P product name gitu ya. Nah, seperti ini. Kita coba tes dulu ya, dengan kode minimal seperti ini. Kita coba tes dulu produk ini ya, Boston Crab Meat. Nah, ini ya, Boston Crab Meat sudah. Nah, sudah, kalau satu sudah keluar, kita tinggal melihat ininya ya, kolom-kolom yang lain ya. Oke, sebentar, saya akan perlihatkan dulu MySQL nya ya, PHP
my admin, aduh salah. Oke, saya akan perlihatkan dulu database-nya. Oke, produk. Oke, ini apa ini ya? Saya akan perlihatkan strukturnya aja deh. Nah ini ya, ini adalah kolom-kolom detailnya nih dalam sebuah produk gitu ya. File-filenya lah ya. File-filenya akan kita coba tampilkan semuanya ini ya dalam format tabel. Oke, ini saya tutup dulu, saya buka HTML body gitu ya, kemudian tabel, kemudian satu baris, satu kolom. Oke, produk ID, produk name gitu ya, produk ID, produk name, saya singkat aja PID gitu aja deh. Oke, kemudian saya coba paste berapa kali nih ya, kita akan tampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah ya, kita paste 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nama, kemudian supplier. Oke, supplier kita tampilkan, enggak masalah ya. Kategori cut gitu aja deh. Quantity per unit, kategori saya lengkap aja deh, quantity per unit itu ya. QTY per unit, harga stok ya, stok gitu aja deh ya, cukup. Oke, cukup. Ini tabelnya saya perlihatkan dulu lah ya. Border sama dengan 1, lebarnya lebarnya saya kasih 70%. Nah gini ya, simpan. Terus kita coba lihat dulu ya tampilannya seperti apa. Aduh, oke, tampilannya seperti ini. Nanti datanya kita taruh di sini ya, detail produknya. Oke, kita tadi sudah dapat data di sini P itu ya, tinggal kita masukkan aja di sini $P produk ID gitu ya. Nah seperti ini, simpan dulu, kita coba tes, refresh, produk ID nya muncul. Kalau sudah muncul ini tinggal kita copy aja nih, copy gitu ya, paste di sini satu, terus kita ganti nih. Aduh, nah seperti ini, name gitu ya. Terus di sini supplier ID, terus di sini kategori ID, terus di sini quantity per unit gitu ya, quantity per unit, QTY ini sepertinya. Kita coba cek di database nya, quantity per unit. Oke, lengkap, quantity per unit. Terus ini harga itu unit price gitu ya. Terus stoknya unit in stock, coba unit in stock.
Oke, nah ini datanya sudah keluar semua ini. Ya ini detailnya lah ya. Detailnya kalau gambarnya nggak ada ya. Karena di database nggak ada data gambar, jadi kita tidak bisa menampilkan gambar di sini. Tapi paling tidak detailnya sudah keluar lah ya. Walaupun ini nanti ya harus kita lengkapi sini ya. Ini kalau hanya seperti ini masih sangat-sangat ini ya, sangat-sangat minim lah ya. Tapi paling tidak kita tahu prinsipnya lah ya. Jadi dari sini ya kita coba ulangi ya, dari favorite lah, ini nama-nama produknya. Kemudian kalau kita klik pada satu produk muncul detailnya, nah gitu ya, muncul detailnya. Saya akan coba tambahkan di sini H1 lah ya, H1 detail produk. Nah seperti ini. Nah gitu ya, detail produk. Di sini yang masih kurang adalah ini supplier dan kategori ya. Supplier dan kategori ini masih dalam bentuk angka. Ini bisa kita apa namanya ya, kita buat menjadi nama gitu ya. Kita coba ya. Jadi kategori ini supplier dulu ya. Supplier ini kan dia berada, nama suppliernya kan berada di tabel supplier ya, bukan di tabel produk gitu ya. Nah ini adalah nama supplier ini. Dia berrelasi dengan tabel produk di sini di supplier ID gitu ya. Di dalam tabel produk itu ada supplier ID-nya gitu ya. Jadi dua tabel ini bisa kita relasikan sih sebetulnya ya. Jadi di SQL inilah contohnya lah ya. Ini kita ngambil dari produk P aliasnya gitu ya. Kemudian supplier S gitu ya, di mana P produk ID sama dengan itu gitu ya. Kemudian dilanjut dengan N S supplier ID sama dengan P supplier ID gitu ya. Sepertinya kayak gini. Kita tes dulu ya, dia error apa enggak gitu ya. Tes dulu. Oke, tidak error. Sekarang kita coba munculkan ya nama suppliernya. Nama supplier kita coba cek di sini. Nama supplier ini company name gitu ya. Berarti di sini kita tuliskan aja nih company name. Nah gitu ya. Nah seperti ini. Kita coba cek di sini, refresh. Nah ketemu, keluarlah gitu ya nama suppliernya. Ini kategori juga sama nih. Kategori juga kita bisa perlakukan seperti itu gitu ya. Berarti kalau ini kita perlu data kategori, ya udah sini nyambung aja nih. Ini kategoris C. Terus kita tambahkan nih N kategori C kategori ID sama dengan P kategori ID. Kategori sekarang tinggal kita kan ini kategori name. Nah seperti ini. Refresh gitu ya, keluarlah kategori ini gitu ya, kategori udah keluar nih, udah. Nah ini detailnya lah ya, detail produknya seperti ini ya. Nah kemudian dari sini kita lanjut ke sini, ke chart.php gitu ya. Jadi biasanya kan kita membeli gitu ya, ini kita mau beli berapa gitu ya, kita coba tambahkan ya di bawahnya itu ya. Aduh, oke. Di bawah sini kita bikin sebuah form ya, form. Kemudian kita beri beli produk ini sebanyak input, tipenya adalah teks,
name-nya adalah jumlah. Nah seperti ini dulu gitu ya, kita coba lihat ya, kita coba refresh ini ya. Nah ini kita mau membeli produk sebanyak berapa gitu ya, terus kita coba tambahkan satu tombol. Oke, input lagi, input tipenya submit, name-nya oke, gitu aja deh, save, refresh. Nah ini ya, aduh salah, value-nya refresh. Nah itu ya, jadi nanti skenario-nya ini detailnya kita mau beli berapa, kita masukkan di sini, beli 10 misalkan, terus kita klik di sini. Nah gitu ya, kita mau beli sebanyak 10 gitu. Nah form ini cuma ada yang harus kita ini ya, formnya ini mau kita arahkan ke form actionnya kita arahkan ke chart.php, metodenya get. Nah seperti ini, kita mau membeli produk itu sebanyak berapa gitu ya, produk yang mau beli, yang akan kita beli itu berapa gitu ya. Kita tambahkan satu inputan, input tipenya oke, type-nya hidden, name-nya adalah PID. Nah seperti ini ya, value-nya adalah ini. Nah ini adalah PID-nya kan ya, ini tinggal kita copy aja nih, terus kita taruh di sini, save. Nah gitu ya, sekarang kita coba ini refresh, terus kita beli sebanyak 12. Nah terus kita lihat nih, ini kita menuju ke chart.php, PID-nya nggak keluar ini. Oke sebentar, PID-nya kita coba cek di sini, PID sebentar, ini saya refresh dulu, saya coba lihat source-nya ya, page source-nya, PID-nya nggak keluar. Oke sebentar, saya cek dulu ya, kenapa ini PID-nya tidak keluar, padahal di sini dia nggak keluar juga ini ya, produk ID-nya nggak keluar. Aduh, ini namanya malah nggak keluar semua nih. Oke, ini dulu, klik, cek dulu page source-nya. Oke, PID-nya sudah ada, beli 5. Oke, nah ini kita lihat ya, kita mengirim data ini ya, produk yang dibeli apa, jumlahnya berapa, dikirim ke sini, ke chart.php itu ya. Nah nanti kita dengan chart.php kita menangkap nih produk yang dibeli berapa, dalam jumlah berapa gitu ya. Saya coba contohkan yang untuk chart.php nya ya. Chart.php kita coba tangkap ya, PID nya kita coba tangkap pakai get-nya, get PID, terus jumlahnya sama dengan dollar, skor get jumlah. Nah seperti ini, kita coba print ya, print dollar PID dan jumlah.
kita print seperti ini dulu aja deh, print kasarannya lah ya. Sorry, sudah disimpan atau belum? Oke, sepertinya sudah. Coba refresh. Oke, sebentar, refresh. Nah ini ya, nah ini kita paling tidak sudah dapat lah ya, data produk yang dibeli berapa, produknya apa gitu ya. Coba kita coba produk lain ya, kita coba produk seafood ya. Seafood kita coba beli Boston Crab kita beli 5 Boston Crab ya, ID nya 40, kita beli 5 gitu ya. Oke, Boston Crab produk 40 kita beli 5, Boston Crab nomor 40 beli 5 gitu ya. Nah paling tidak kita di sini sudah mendapatkan cara menangkap ini ya, menangkap apa yang dibeli dan jumlahnya berapa gitu ya. Jadi kita sudah sampai pada ini ya, chat.php, sebagian dari chat.php. Nah itu ya. Nah oke, sementara sampai di situ dulu. Ini nanti akan saya lanjutkan di pertemuan yang lain ya, karena yang untuk kelanjutan dari chat.php ini agak panjang ini ceritanya nih ya. Saya akan ceritakan dalam satu pertemuan tersendiri gitu ya. Oke, sementara segitu dulu ya dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.